Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ada temannya sekarang yang nggak masuk? Siapa? Mana? Sakit, semoga dia diberikan kesembuhan ya. Amin. Ya, sekarang ibu minta ketua kelas mimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doanya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allahumma faqqihni fid-din wa 'allimni at-ta'wil. Oke, sekarang sebelum ibu memulai pelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Hari berkibarlah benderaku. Nah ya, coba berdiri semua. Kita nyanyi bersama-sama. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sekarang nih, sekarang pelajaran apa nak? Oh, coding ya, coding, KAA, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, di pelajaran kali ini, sebelum ibu memulai ke inti pelajarannya, ibu mau nanya, pernahkah kalian menggunakan Google Assistant? Pernah? Pernah. Aplikasi tersebut membantu kalian melakukan atau mencari sesuatu dengan suara hanya dengan menekan ikon mikrofon ya? Ya, oke. Sekarang pernahkah juga kalian mendengar atau menggunakan ChatGPT? Pernah? Gemini? Belum. Kalau Meta AI ya? Pernah ya? Ada di mana? Di WA, di WhatsApp. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kita ini akan belajar tentang bagaimana kalian itu bisa memahami konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA atau juga disebut AI ini, dan contoh penggunaannya bagaimana, serta kalian nanti akan belajar membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Oke. Sekarang manfaat dari pelajaran kali ini kita belajar tentang AI. Nah, itu tentu ada manfaatnya ya. Manfaatnya kalian itu bisa menggunakan AI
tersebut untuk mencari informasi, tetapi nanti informasi tersebut jangan langsung digunakan di copy paste langsung gitu ya, tidak boleh, tapi harus disaring dulu nanti ya. Sekarang di pikiran kalian itu kalau kalian mendengar AI itu apa? Robot. Apa itu AI? Benda yang menyerupai Benda yang menyerupai objek. Ada yang lagi di pikiran kalian kalau AI itu apa? Itu AI. bisa menyelesaikan sesuatu. Robot yang bisa menyelesaikan sesuatu. Harus robot kan? Kalau tadi kan ada ChatGPT, ada Meta AI. Kalau aplikasi bagaimana? Sama ya. Intinya bisa menyelesaikan sesuatu yang kita minta gitu ya. Oke. Sebenarnya AI atau KA itu adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah seperti manusia. Ya, yang canggih itu sekarang kan ada mobil tanpa supir. Itu menggunakan aplikasi dari AI. Ada lagi robot pembersih debu. Ya, itu juga bisa. Nah, sekarang Ibu mau nanya, contoh-contoh yang kalian tahu AI itu seperti apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian dengar itu apa saja contohnya sih? Apa? Contoh dari AI itu contohnya yang tadi? Ya, apa namanya nak? Yang tadi? Robot. Robot apa? Robot pembersih lagi. Kalau aplikasinya biasanya apa saja nak? Ya, kalau aplikasinya biasanya kalian gunakan yang menggunakan AI apa nak? Google Assistant ya. Lagi? Meta AI lagi. ChatGPT ini. Oke, itu aplikasinya ya. Ya, sekarang ibu punya video nanya biar kalian makin paham. Ibu punya video tentang AI, kalian bisa dengerin ya. Ya bentar ibu cari dulu, soalnya sekarang kalau download di YouTube di YouTube itu kurang nak. Ini dengerin dulu ya nak ya, biar kalian lebih paham apa itu AI. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat
cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat
minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dulu. Oke, ya ini itu pengenalan tentang AI-nya ya. AI itu apa tadi? Katanya ada yang bisa Intelligence. Ya, bisa seperti manusia. oh yang seperti bisa kerjanya seperti manusia, bahkan melebihi nak ya. Ya, tapi tidak apa namanya? Tetap lebih cerdas manusia. Tetap lebih cerdas manusia. Oke. Sekarang ya. Sekarang ibu mau apa namanya? Membuat kelompok kalian ya, mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, 3 orang di sini nak. Jadi satunya ke sini. Dia ke Pesa, ya. Terus ini ke sini. Atau Bima aja ke sini nah ya. Ya Bima ke sini, ayo Bima ke sini. Terus Pesa sama sama Jai sama Sidan ngumpul sama Pesa lagi. Yuk. Dibawa anunya nak. Pinjam anunya Mbak, anu Jai. Ya, yuk kumpul nak ya. Nah, oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kalian tadi sama itu disuruh bawa HP. Ngapain sih bawa HP? Buka HP kalian ya. Nah, buka HP kalian. Di situ kan tadi ada contoh-contoh AI nah ya. Ya. Iya, kan ada contoh-contoh AI. Dan kamu bekerja sama dalam kelompoknya, nanti aplikasi yang mana yang akan kalian gunakan? Ya, bisa ditentukan, dirembukan. Setelah itu, kalian itu apa namanya? Mempresentasikan cara penggunaannya bagaimana. Sama kelompok lain maksudnya? Ya nanti kan ditentukan nak ya. Ya biar beda ya. Ya oke. Sekarang rembukan dulu, dikasih waktu 1 menit sama ibu rembukan aplikasi apa yang ingin kalian gunakan. Ayo, ini. Yuk. Aplikasi apa yang ingin kalian gunakan? Yuk. Udah ya ditentukan tiap kelompok itu 1 aplikasi yang akan kalian gunakan. Setelah menentukan aplikasinya, kalian itu ke depan mempresentasikan cara penggunaannya bagaimana. Aplikasi itu cara penggunaannya bagaimana, dikasih tahu ke temannya, ke kelompok lain lagi ya. Oke? Setuju? Sepakat? Oke. Yuk, sekarang mulai. Menentukan apa? Itu apa? Oke. Kamu nak kelompok ini kira-kira mau apa? Ada. Gua pakai data ini. Punyanya ini kan ada. Ya, oke. Kamu mau pakai apa? Meta AI. Kamu cuci kamu apa nak? Google Assistant. Google biasa. Terus jangan lagi nanti menjelaskan. Jangan ada yang nanti ya. Senang pakai mikrofonnya. Oke, Google. Ya.
Pakai Google. Gemini aja. Oh, Gemini. Oke. Gemini. Ya, sekarang kan sudah berembuk. Kelompok 1 mau menggunakan Meta AI ini. Gemini ini Gigi. Oke, sekarang rembukan lagi sama kelompoknya. Bagaimana nanti dipresentasikannya? Bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut dulu? Ya, kan ini cuma pengenalan ya. Nanti ibu di pertemuan berikutnya nanti akan dikasih yang lebih ya. Yuk, ada yang bisa nanti caranya nanti ke depan kasih tahu ke teman-teman ya. Iya, tapi ke depan semua. Kami dari kelompok 1, kami dari kelompok 2 gitu ya. Siap? Sudah siap? Oh siap. Kelompok 2 siap? Siap? Kelompok 1 siap? Oke, sekarang yang mau duluan siapa? Yang mau presentasi duluan siapa? Kelompok 2. Oke, ke depan semua. Yang lain dengarkan, disimak ya. Kelompoknya ke depan semua. Coba sana. Oke. Ya, kelompok lain harus mendengarkan. Oke, kami dari kelompok mana? Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 langsung yang langkah. Kami dari kelompok 2 terus akan mempresentasikan tentang AI, yaitu aplikasinya apa namanya? Ya, Gemini AI. Ya, disimak baik-baik yang lain. Cara penggunaannya bagaimana? Caranya pertama-tama gimana? Enggak, dikasih tahu caranya bagaimana dulu. Ya? Oh, langsung di HP-nya ada. Bukan ketik dari Google Gemini AI. Oh, enggak, berarti ini langsung ada. Lihat semua. Langsung nah. Ini ada aplikasi di bawah. Itu langsung dipencet apa nah? Dipencet lama. Caranya bagaimana awal-awal? Awal-awal bagaimana? Lihat semua. Awal-awal dipencet. Terus oh, kita nanti bisa coba dilihat yang temannya ada bisa enggak? Yuk, coba bisa punya kamu nah. Dipencet. Oh, yang enggak bisa. Oh, kalau enggak bisa pakai cara lain. Berarti ngetik di Google. Nah, ketik semua yuk. Ketik di Google Gemini AI. Coba diketik semua. Nah, terus di open. Ada? Ada lah. Ya. Terus setelah itu gimana? Lihat ini. Ya, dipencet. Ayo. Terus tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti itu katanya. Ya, sudah? Oke, sudah. Yang punya kamu sudah. Terus mau nanya apa? Kira-kira? Pakai icon mikrofon apa pakai ketikan? Pakai mikrofon coba. Yuk. Apakah itu AI? Coba. Keluarnya ada nggak? Nah, ini keluar sudah. Ya, bisa menggunakan kelompok lain? Bisa. Ya, bisa. Ya, ini ya.
Cici. Oh, biasa install aplikasi Cici katanya. Terus Bisa ketik atau pakai mikrofon. nantinya contohnya apa nak? Google Assistant. Cici apa itu AI? Ya, nanyanya Cici, apa itu AI katanya. Terus, Milan, ini, kanan ini. Nyarikan. Ya, langsung keluar ya. Ya, nanyanya ke Cici, kalau tadi nanyanya ke Gemini, ya, Gemini, ya, Gemini. Oke, sudah. Bisa semua kelompok yang lain? Bisa. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok satu. Contohnya apa lagi? Ayo. Mas, lewat sini. Pelan-pelan. Yo. Yuk. Yuk, disimak yang lain nak ya, disimak. Nanti kita ada waktunya untuk main game memori namanya. Ya? Oke, gimana? Ya, akan mempresentasikan tentang ya apa namanya? Aplikasinya apa namanya? Meta AI yang ada di ya di WhatsApp. Oke, coba gimana caranya? Pertama kali coba dikasih tahu. Iya, pakai apa yang mana nak? Kasih tahu ke temennya. Gimana ini? Ketik apa? Ini malu-malu ini. Meta AI. Yang ada icon di anunya ya. Ada. Kelompok lain ketemu sama Meta AI. Coba lihat. Ya ini WA-nya. Itu Meta AI. Ada icon gitu. Nah, kalian bisa klik di situ. Setelah itu betul. Ya, oke, good. Ya. Tinggal cari apa aja yang pengen kalian tanyakan. Oke, tepuk tangan. Kelompok satu. Ya, yuk. Kayaknya masih kurang semangat deh ya. Wah, sekarang kita apa namanya? Tepuk kebanggaan kelas 5. Yuk. Semuanya taruh HP-nya dulu ya. Tepuk kelas 5. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Fatima sukses, amin. Oke, sekarang boleh ibu lanjutkan? Boleh. Oke, kita lanjutkan ke ini. Mesin cerdas dan non cerdas. Ada yang mesin cerdas itu AI dan non cerdas itu non AI namanya. Apa bedanya? Ya, mesin cerdas itu coba dilihat semua. Mesin cerdas itu dapat berpikir dan belajar dari pengalaman. Dapat mengenali pola dan membuat keputusan sendiri. Kalau yang non cerdas itu hanya bekerja sesuai perintah manusia. Ya, tidak dapat mengenali pola. Contohnya apa? Contohnya kalau mesin cerdas itu ada Google Assistant, kamera AI, mobil tanpa rem. Ya. Contoh kalau mesin non cerdas apa? Kalkulator. Terus kipas angin. Mesin jadi mereka bekerja hanya atas perintah EPC. Anunya sudah ya tidak bisa apa namanya membuat keputusan sendiri. Kalau AI itu langsung gimana bu caranya bu? Maksudnya membuat keputusan sendiri itu
ini sesuai atau tidak itu tergantung kamu yang mau menerimanya ya. Oke? Sekarang ibu biar kalian semangat, ibu ada namanya game memori. Game memory. Ya, game memori. Aturan gamenya, ya. Coba anu dulu, apa namanya? Ini, pinjam kursi ibu nak. Sidang dipindah dulu kursinya satu di sini. Ya. Pelan-pelan dah. Yuk, taruh di sini nak. Taruh di sini. Ya. Kelompok per kelompok ada perwakilannya yang mau nulis di depan. Siapa nak? Tulis di depan ya. Taruh dulu. Ya. Perwakilan kelompok nulis di depan. Nulis 9 kotak seperti punyanya ibu. Kayak gini. Ya, tapi kosong. Bisa? Bisa, ayo. Yuk kelompok satu sama 2 dulu. Nanti 3. Ini kan dibagi menjadi 3 dulu. Yuk. Kamu nulis 9 kotak. Buat 9 kotak dulu, buat 9 kotak. Kayak gini. Yuk. Terus yang besar. Terus tutup. Nah. Yuk, ini untuk kelompok 3. Nih, kelompok 2 di sini. Yang kamu di sini dulu. Biar enak. Terus kasih 9. Ini dibagi 3 nanti begini. Nah, dibagi 3. Nah, dibagi 3. Oke, terus ini dibagi 3 juga. Yuk. Oke. Nah. Kurang lebar ya. Coba. Lebarin dulu. Ini. Oh. Terus ini dulu ini. Oke. Nah, sekarang kelompok 3 kasih kelompok 3 itu. Spidolnya. Yuk. Buat kelompok 3 nak. Ini dia dulu. Ya. Bagian itu dulu. Iya, yang satu itu. Oke. Ini nih ya. Nah, gini, yuk. Yuk, dibagi 3. Terus ini. Biar kalian tahu, kalian sudah ngerti apa mesin cerdas dan cerdas. Ibu punya game ya nak ya. Namanya game memori. Ya, gimana caranya Bu? Pernah nonton GOC nak? Basic of Champion ya. Ya. Oke. Tunggu dulu. Biar ada musiknya biar seru ya. Iya. Nanti kalian ini kan ditempel sama ibu Naya. Nah, kalian harus ditempel sama ibu gini. Kalian ke depan nanti ini dikasih yang misalnya jam dinding masuk AI apa non AI gitu ya. Kamu harus benar urutannya ya. Ya, kalau misalnya jam dinding masuk AI apa non AI, kamu dikasih AI misalnya ditulis AI gini. Tapi urutannya harus sama. Harus sesuai dengan yang ini. Tidak boleh jam dindingnya taruh di sini. Jangan ya. Oke, bisa? Bisa, oke. Sekarang dulu.
Oke. Siap-siap. Kelompoknya nanti kening-kening Siapa aja nanti yang mau ke depan gantian nggak apa-apa ya? Enggak. Berkelompok gantian nggak apa-apa ya? Tunggu cepet ya. Ntar dulu ibu mau berarti spidolnya 3 ya nak ya. Kamu spidol ke kelas 6. Spidolnya 1. Kurang 1. Yang 1. Oke. Nah, kamu lihat di sini. Nah, harus sesuai. Gak boleh lihat dulu gak boleh. Nanti langsung ya. Yuk. Yuk, siap? Siap. Berarti langsung gini nih ya. Ini ya. Yuk, tahan dulu. Pengen coba gini namanya, coba sana atau mending ngelobos. Sudah? Ini kelompok. Nah, ini kasih kelompok 2. Ini spidolnya kelompok 2. Oke. Jadi kamu yang kalian tuliskan cuma AI dan non AI gitu ya. Berdasarkan ininya. Siap? Are you ready? Ready. Kurang semangat. Are you ready? Yang kedua kelompok 1, yang kedua kelompok 2. Tetapi dilihat dulu bener apa tidak ya. Oke, lihat dulu. Yang pertama jam dinding. Yang sini AI yang mana? Non AI. Betul ya. Yang kedua asisten Google. AI. Oke. Yang ketiga mesin pencari atau search engine. AI. Oh betul berarti. Mobil tanpa supir. AI. Ya betul. Kalkulator. Non AI. Berarti kelompok 3 salah. Oke. Terus ini fitur GPS.
Ya, kita apa namanya? Ya, kita seperti biasa kita akan melakukan refleksi. Ya, kalau main-main anak sayang ya. Ya. Ini. Nah, sekarang ibu mau nanya dari masing-masing kelompok. Dari masing-masing kelompok, apa yang kita pelajari hari ini? Kelompok satu. Kita hari ini belajar apa tadi? Apa itu AI lagi? Ya, tadi kita belajar tentang apa saja? Apa itu AI? Coding yang tadi ya, lagi Artificial intelligence. ya AI. Ya kita belajar tentang kita belajar tentang ya tadi kita pelajari tentang apa aja? AI lagi tentang AI dan non AI, mesin cerdas dan non cerdas ya. Oke, sebenarnya kita itu apa namanya? Tadi itu kan belajar tentang AI ya, apa itu AI, terus contohnya apa saja ya, contoh-contohnya apa saja contoh-contohnya. Contoh AI apa saja? Iya, robot penyedot debu. Gemini. Iya, oke. Itu masuk di mesin cerdas dan non cerdas. Jadi kalau mesin cerdas itu mesin yang apa tadi? Yang menggunakan teknologi AI. Sedangkan kalau yang mesin non cerdas harus mengikuti perintah manusia. Nah, tapan letung, kalkulatornya 1 + 1 sama dengan 2. Dia tidak bisa merekam yang lain. Ya, harus selesai dengan apa namanya, sesuai dengan perintahnya gitu ya. Ngerti sudah ya, oke. Mungkin apa namanya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di pengaplikasian AI dalam konteks ya. Nanti kalian akan sama ibu mau diperdalam lagi bagaimana cara mengaplikasikan AI, resikonya apa, terus bagaimana dampaknya ya, biar kalian ngerti ya. Oke? Ya, sekarang ibu akhiri dulu